Timnas Indonesia harus menunda peluangnya melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah di laga kelima grup F ditekuk pimpinan klasemen Irak. Timnas Garuda harus menyerah 2-0 dari Irak pada Kamis kemarin. Padahal sejatinya di babak pertama skuad asuhan Sintayong itu sukses menekan Irak. Marcelino dan kawan-kawan berkali-kali bisa merepotkan lini pertahanan Irak. Beberapa peluang berhasil diperoleh pasukan Merah Putih. Namun sayangnya gol yang dinanti belum juga tiba hingga wasit mengakhiri babak pertama. Seusai jeda petaka justru menimpa Timnas. Diawali dari umpan tarik di pertahanan sebelah kanan Timnas, bola dianggap wasit menyentuh tangan bek Timnas Justin Hubner. Alhasil wasit pun menunjuk titik putih di menit 54. Ayman Hussein sukses menjadi algojo penalti untuk membuat Irak unggul 1-0. 5 menit kemudian petaka kedua kembali menimpa. Sang kapten Jordi Amat yang berupaya mencegah tusukan Yosef Wali di kartu merah wasit. Akibatnya Timnas pun harus bermain dengan 10 pemain. Pada menit 72 kesialan kembali menimpa Timnas. Kali ini giliran kiper Hernando Ari melanggar Ali Jasim di kotak penalti. Wasit pun kembali menunjuk titik putih. Untungnya eksekusi kedua Ayman Hussein malah melambung di atas Mister Hernando. Kegagalan ini menumbuhkan semangat pemain Timnas lagi. Meski kalah jumlah pemain, Indonesia sempat mendapat peluang emas lewat Ragnar Oratmangun. Sayangnya peluang ini kembali gagal berbuah gol. Naasnya di saat tengah mengejar ketertinggalan, sebuah blunder fatal di menit 88 dilakukan kiper Hernando. Alih-alih membuang jauh bola, Hernando malah berupaya menggocek si kulit bundar. Keberanian Hernando harus dibayar mahal setelah bolanya bisa direbut Ali Jasim yang dengan mudah menceploskan bola ke gawang yang kosong. Skor 2-0 ini akhirnya menjadi akhir dari laga ini. Seusai laga, pelatih Sintayong menyayangkan blunder fatal Hernando. Meski demikian, dirinya tak akan menyerah di laga penentuan melawan Filipina. 말 그대로 잘 준비해서 필리핀전은 우리가 물러설 수 있는 공간이 없기 때문에 최선을 다해야 될 부분이 있는 거고. 필리핀도 우리가 절대 쉽게 생각하지는 않고 우리 선수들은 매 경기 최선을 다하는 모습. 오늘도 마찬가지지만 선수들은 최선 다했습니다. 다했지만 실점했는 부분에 있어서는 아쉬움이 남는다. 그렇지만 우리는 더 위를 가기 위해서. Dengan kekalahan ini, Indonesia kini harus melakoni laga hidup mati melawan Filipina pada tanggal 11 Juni mendatang. Untuk bisa lolos ke putaran ketiga, Indonesia harus menang atas Filipina. Dari Jakarta, Sekar Rarasati, Indah Revina, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV. Kami sudah awali dengan informasi pertandingan tadi malam ya, Topan. Ya, walaupun harus bersedih ya 2-0, tapi tenang, masih ada nanti waktu melawan Filipina harus all out. Betul, masih ada kesempatan ya. Betul. Langsung saja sahabat RTV, kita saksikan Lensa Indonesia Pagi selengkapnya bersama saya Ahmad Topan. Dan saya Retno Ayu. Ya, sahabat RTV, langkah Timnas Indonesia untuk lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia belum terhenti. Meski harus menelan kekalahan dari Irak 2 gol tanpa balas, peluang Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan maju ke putaran ketiga masih terbuka. Ya, ini peluangnya adalah di laga penentu melawan Filipina 11 Juni mendatang. Timnas Garuda wajib menang di laga terakhir grup F supaya posisi Indonesia tetap aman sebagai runner-up klasemen. Kandas melawan Irak pada putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 belum sepenuhnya menutup peluang Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi zona Asia.
Masih ada satu laga yang tersisa yang harus dilakoni Ramadan Sananta dan kawan-kawan, yakni saat menjamu Filipina pada leg kedua grup F di Stadion Gelora Bung Karno pada 11 Juni mendatang. Bermain di kandang sendiri tentunya menjadi keuntungan pasukan Sinteyong untuk mencuri nilai penuh. Setelah sebelumnya pada leg pertama lalu, Indonesia hanya mampu bermain imbang 1-1 dari Filipina. Namun patut diwaspadai, di satu sisi meskipun menjadi underdog di grup F, Filipina bisa menjadi penghalang bagi Indonesia untuk maju ke putaran ketiga. Di sisi lain, Vietnam yang pernah dipermalukan Tom Haye CS masih membayangi timnas Garuda di posisi klasemen sementara. Meski kalah dari Irak, posisi Indonesia masih berada di urutan kedua klasemen grup F. Namun dari sisi perolehan poin, Indonesia hanya terpaut 1 poin lebih unggul dari Vietnam di posisi ketiga. Sementara Filipina dipastikan masuk kotak alias tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Artinya, Vietnam menjadi ancaman bagi Indonesia jika lengah dalam laga terakhir melawan Filipina. Jika Indonesia mampu menang dalam laga penentu melawan Filipina setidaknya dengan skor 1-0, dan di laga lain Vietnam ditaklukkan Irak setidaknya 0-1. Jika skenario tersebut terjadi, maka timnas Garuda akan mengukuhkan diri lolos bersama Irak ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan torehan 10 poin. Namun jika dalam skenario terburuk Indonesia takluk dari Filipina 0-1, sementara Vietnam berhasil menahan Irak dengan skor setidaknya 1-1, maka tim asuhan Sinteyong tersebut dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski memiliki poin sama dengan Vietnam, Indonesia harus terlempar ke posisi ketiga klasemen grup F karena kalah dalam selisih gol dengan Vietnam. Jadi tak ada pilihan lain, Rafael Strike CS wajib menang melawan Filipina. Namun Filipina bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Timnas Filipina saat ini memiliki materi pemain yang didominasi oleh pemain naturalisasi. Ada 23 pemain naturalisasi yang diikutkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberadaan dominasi pemain naturalisasi di Filipina tentunya menjadi salah satu faktor gagalnya timnas Garuda mencuri poin kemenangan di leg pertama. Ayo Indonesia, kamu bisa! Ya, kekalahan timnas Indonesia terhadap timnas Irak ini ternyata berbuntut panjang. Iya, ini netizen Indonesia yang kesal atas kekalahan ini melampiaskan kekesalan mereka dengan membanjiri kolom komentar 3 pemain timnas yang dianggap melakukan kesalahan. Handsball yang dilakukan oleh Justin Hubner yang berakhir dengan penalti, lalu kartu merah yang diterima Jordi Amat yang membuat timnas Indonesia bermain dengan 10 pemain, serta blunder kiper Hernando Ari yang membuat gol kedua Irak. Ketiga insiden ini membuat banyak netizen Indonesia meradang. Kritik pedas hingga hujatan mereka sampaikan kepada 3 pemain yang dianggap sebagai sumber kekalahan timnas Indonesia. Karena kalau timnas menang di laga ini, Indonesia dipastikan lolos ke putaran ketiga. Ada yang netizen lupa nih, pemain timnas juga manusia. Ada kalanya ucapan pedas dan hujatan justru menambah beban pikiran. Tapi tenang ya sahabat. Masih ada kok netizen yang support para pemain timnas dengan ucapan penyemangat agar bisa bermain lebih bagus lagi di pertandingan selanjutnya. Persis seperti pemain timnas lain yang memberi dukungan pada Hernando usai blunder. Karena yang paling penting adalah evaluasi diri agar bisa lebih baik di esok hari. Lagi pula kalau sampai keluar kata-kata kasar dan makian sepertinya jadi kontraproduktif nih. Peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia buat timnas Indonesia masih terbuka lebar. Jadi dukung terus timnas Indonesia ya sahabat. Kini kita beralih ke turnamen bulu tangkis Super 1000 Indonesia Open 2024. Sahabat ETV, di mana harapan juara Indonesia kini bertumpu pada sektor ganda putra. Ini setelah pasukan Merah Putih menyisakan 4 wakilnya di babak 16 besar, yang mana 2 wakil berasal dari sektor ganda putra. Ya, 2 pasang ganda putra yang lolos adalah pasangan Bagas Maulana Soebul Fikri serta pasangan Sabar Karyaman Reza Pahlevi. Sementara 2 wakil lagi adalah tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung serta ganda campuran Dejan Gloria.
Tunggal putri terbaik Indonesia Gregoria Mariska Tunjung sukses menjaga harapan juara di sektor tunggal putri pada turnamen bulu tangkis Indonesia Open Super 1000. Unggulan ketujuh itu berhasil melaju ke babak perempat final setelah sukses membalaskan dendam kepada pemain Thailand Supanida Katetong di babak 16 besar pada Kamis kemarin. Georgie tampil ganas dengan melibas Supanida hanya dalam tempo 34 menit saja setelah menang dengan skor 21-13 dan 21-15. Evaluasi di Thailand kemarin aku rasa cukup berhasil sih untuk aku bawa di game tadi gitu, karena aku rasa lebih nyaman tadi main walaupun di awal jujur tegang sekali, apalagi main di Istora dengan pendukung yang banyak gitu, tapi puji Tuhan bersyukur karena bisa menang. Kemenangan ini menjadi pembalasan setimpal dari Georgie setelah ditekuk Supanida pada Thailand Open 2 minggu lalu. Di laga perempat final hari ini, Georgie juga berkesempatan kembali membalaskan dendam lainnya setelah akan melawan Wang Ziyi. Tunggal putri Tiongkok itu meluncur ke 8 besar usai menghentikan harapan Indonesia lewat Esther Nurumi Triwardoyo. Setelah sehari sebelumnya sukses membuat kejutan besar dengan menumbangkan Nozomi Okuhara, kali ini Esther tak berkutik di hadapan Wang Ziyi. Esther harus menyerah dalam duel 2 set langsung dengan skor 21-13 dan 21-13. Meski Esther gagal membuat kejutan besar berhasil dibuat ganda campuran pasangan Dejan Ferdinansyah Gloria Wijaya. Pasangan non-unggulan ini mampu menyingkirkan juara dunia 2023 asal Korea Selatan, Seo Seung-jae Chai Yu-jung lewat duel alot 3 set. Dejan Gloria merebut set pertama dengan skor 21-15. Namun pasangan yang memilih jalur profesional itu gagal mengamankan set kedua setelah kalah 15-21 juga. Akan tetapi di set penentuan Dejan Gloria tanpa ampun melibas pasangan nomor 3 dunia itu dengan skor telak 21-4. Hari ini Dejan Gloria bakal menantang pasangan terkuat Thailand Decapol Sapsire guna berebut 1 tiket ke semifinal. Sementara itu dari sektor ganda putra harus merelakan 2 pasangannya terhenti di babak 16 besar. Pasangan muda Leo Rolly Karnando Daniel Martin gagal melanjutkan kiprahnya setelah disingkirkan pasangan muda Malaysia Goh Zefei Nur Izzuddin. Leo Daniel padahal sempat unggul di set pertama dengan menang 21-16. Sayangnya di 2 set berikutnya Leo Daniel gagal membendung keperkasaan ganda muda Malaysia itu usai kalah 21-16 dan 21-12. Hal yang sama juga dialami pasangan senior Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Di babak 16 besar kemarin, Hendra Ahsan tak kuasa menahan gempuran ganda nomor 1 dunia Wang Chan Liang Weikeng. Meski sejatinya di set pertama Hendra Ahsan mampu menang 21-17, namun di 2 set berikutnya Hendra Ahsan tumbang dengan skor 20-22 dan 18-21. Namun sektor ganda putra masih menyumbang 2 pasangannya di babak perempat final hari ini. Pasangan Bagas Fikri akan menantang unggulan keempat Kim Astrup Anders Rasmussen, sedangkan pasangan Sabar Reza akan beradu dengan ganda Taiwan Lee Ji-hui Yang Po-suan. Dari Jakarta, Arista Damelia, Ian Muhammad, RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat RTV. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta ini memperingati hari ulang tahun Raja Charles III yang tahun ini akan genap berusia 76 tahun. Iya benar sekali, acara ini sekaligus menjadi momentum peringatan 75 tahun hubungan diplomasi Indonesia dan Britania Raya. Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia menggelar perayaan pesta ulang tahun ke-76 Raja Charles III dengan tajuk King Birthday Party atau KBP. Perayaan ini dibuat meriah dengan turut menghadirkan sejumlah duta besar negara sahabat, beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju, tokoh elit politik, serta Wakil Presiden RI ke-6 dan ke-10 Yusuf Kala. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menyampaikan momentum ini sekaligus memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Inggris dan Indonesia. Tonight we're celebrating 75 years of friendship and partnership between the United Kingdom and Indonesia. And goodness me, there is so much to celebrate. Our people, the educational links, the healthcare links, they are really quite extraordinary. And we're seeing 2 universities opening in Indonesia this year from the United Kingdom.
Sebagai informasi, Raja Charles III lahir pada 14 November 1948. Perayaan ulang tahun King Charles III ini digelar 4 bulan lebih awal. King Birthday Party atau KBP juga merupakan acara diplomasi publik pemerintah Inggris yang terbesar di Indonesia. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri, Rizky Priadila, RTV. Kamu kembali menyaksikan Lensa Indonesia Pagi, sahabat RTV dan Topan. Nih saya mau nanya, kalau zaman sekarang ini kira-kira hewan bisa ngelakuin apa aja sih? Hewan, makan lah, cari makan gitu. Dia jalan-jalan muter-muter gitu aja. Selain itu nih, misalkan kayak berdiri, duduk, kita ajak nari gitu, atau mungkin kita lepas naik ojek sendiri aja. Emang bisa? Ini zaman sekarang bisa nih Topan. Oh ya? Dan sampai sekarangnya kalau kita lihat ini ternyata memang di Pasar Aji Barang Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini ada pangkalan ojek khusus buat antar kambing ke tempat tujuan. Nah itu dia, kita lihat bersama aja. Daripada penasaran, ini dia informasinya. Zamannya emansipasi. Gak hanya orang yang bisa naik ojek, kambing pun bisa. Nah, sudah ada kandang khusus yang disediakan tukang ojek untuk si kambing. Kambing masuk kandang ojek dan kambing pun berangkat ke tempat tujuan. Ojek-ojek ini secara khusus mangkal di Pasar Aji Barang Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah untuk melayani pengiriman kambing yang sudah dipesan seseorang. Jok belakang sepeda motor pun sudah dimodifikasi agar kandang yang terbuat dari kayu dan bambu itu bisa didudukkan di atas sepeda motor. Kandang pun diikat sedemikian rupa di rangka motor agar tetap seimbang, sehingga aman bagi si kambing diantar sampai tempat tujuan. Dan kandang khusus ini bisa menampung 3 ekor kambing. Dan penghasilan dari profesi ini cukup membawa berkah, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Dengan rata-rata Rp30.000 per 3 kilometer sekali pengiriman, mereka bisa mencapai omset Rp150 hingga Rp400.000 per harinya. Oh, berapa harga ongkosnya? 10.000. Berapa kilo tuh? Ya sekitar 3 kilo. 3 kilo ya. Gimana pendapatan untuk sekarang, lumayan nggak? Alhamdulillah. Lagi ramai tuh ya 1 sel lebih lah. Tapi lagi orang ya orang. Oh, lagi orang. Tapi puncak kapan? Ya paling kurang seminggu kayaknya. Oh, kurang seminggu lebih ramai ya. Tapi sekarang sudah mulai ada itu ya? Ya mulai ramai. Semangat terus, Pak. Idul Kurban membawa berkah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto, RTV. Masih terkait dengan hewan-hewan ya, ini jelang Hari Raya Kurban, warga Jember, Jawa Timur ini digegerkan dengan penemuan puluhan bangkai kambing di dasar jurang Pegunungan Gumitir. Ya, ini diduga kambing-kambing tersebut sengaja dibuang oleh orang tak dikenal. Puluhan kambing yang sudah mati ini ditemukan di dasar jurang kawasan jalur Pegunungan Gumitir, Kecamatan Sidomulyo, Jember, Jawa Timur pada Kamis sore. Anehnya, tak ditemukan satupun luka di tubuh kambing-kambing tersebut. Diperkirakan kambing-kambing ini mati belum terlalu lama karena belum menimbulkan bau. Puluhan bangkai kambing ini pertama kali ditemukan salah satu warga yang curiga dengan adanya banyak bulu di pinggir jalan yang mengarah ke jurang. Karena penasaran, warga tersebut langsung menuruni jurang sedalam 10 meter hingga melihat puluhan bangkai kambing dalam kondisi mati. Saya ngelihat jam 12, kira ada apa gitu. Saya ngelihat bulunya itu langsung ditutupi sama, makanya langsung ke bawah, makanya kambing yang ditemukan. Seolah ada 20 gitu. Kambing 20 ekor. Mendapat laporan warga, aparat kepolisian setempat pun langsung mendatangi TKP. Dari hasil keterangan sejumlah saksi, bangkai kambing jenis etawa itu diduga sengaja dibuang oleh orang tak dikenal menggunakan kendaraan pick-up saat kondisi lalu lintas di sekitar lokasi sepi. Untuk sementara
warga Sidomulyo, Kecamatan Silo dan sekitarnya, belum ada warga yang merasa kehilangan kambing jenis Etawa. Sampai saat ini tidak ada warga yang kehilangan kambing jenis Etawa. Dimungkinkan memang pedagang kambing dari luar kota yang akan dikirim ke arah Surabaya, tapi mengalami mati di jalan, akhirnya dibuang di kawasan sungai di Jurang Gumitir. Demikian. Kasus penemuan puluhan bangkai kambing itu kini dalam penanganan petugas Polsek Sempolan. Rencananya petugas akan segera mengevakuasinya agar tidak menimbulkan penyakit. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega, RTV. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini aksi penolakan kebijakan tabungan rakyat atau TAPERA ini terus bergulir. Tak hanya buruh, anggota DPR juga meminta bahwa kebijakan ini untuk ditunda. Ya, menanggapi hal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menegaskan program ini tak perlu tergesa-gesa dilaksanakan bila aturannya belum siap. Penolakan terhadap kebijakan tabungan perumahan rakyat makin memanas. Ribuan buruh berunjuk rasa di kawasan Monumen Nasional Jakarta menolak diberlakukannya TAPERA Kamis kemarin. Buruh mengatakan unjuk rasa ini hanya awalan. Jika Presiden tak mencabut peraturan pemerintah mengenai TAPERA, unjuk rasa buruh dan elemen masyarakat sipil akan berunjuk rasa di tiap provinsi. Tak hanya datang dari pekerja, penolakan pun datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Rieke Diah Pitaloka mengkritik peraturan pemerintah tentang TAPERA. Rieke mendesak pemerintah membatalkan peraturan ini sebelum pemerintah membenahi penerapannya. Saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat. Demikian pimpinan, terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menanggapi ramainya penolakan ini, Menteri Pekerjaan Umum sekaligus Ketua Komite BP TAPERA menyesalkan kemarahan publik terkait kebijakan TAPERA. Ia merasa kalau memang belum siap, kebijakan ini tak perlu dilaksanakan secara tergesa-gesa. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi selisih bunga. Sedangkan kalau untuk TAPERA ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. TAPERA atau Tabungan Perumahan Rakyat diwajibkan bagi seluruh pekerja baik PNS, TNI Polri, pegawai swasta hingga pekerja mandiri atau freelance. TAPERA baru akan efektif diberlakukan pada tahun 2027 mendatang. Namun, Basuki mengisyaratkan kalau ada usulan dari DPR dan MPR, pemerintah bisa menunda bahkan membatalkan kebijakan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV. Ya, demikian Lensa Indonesia Pagi kali ini. Sahabat RTV, saya Retno Ayu. Dan saya Matopan mewakili segenap petugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.